Abimanyu, hari masih teramat pagi, matahari bahkan belum mengembang dengan sempurna. Letu Abimanyu duduk di teras barak, bujangan sambil mengelap elu yang telah membanjiri seluruh tubuhnya. Laki-laki berpostur atletis itu baru saja menyelesaikan lari paginya mengelilingi lapangan batalion. Dred, handphone dalam sakunya terus bergetar. Adinda, gumamnya melihat nama yang tampil di layar telepon genggamnya. Halo, selamat pagi Letnan, seru suara dari seberang penuh semangat. Pagi, ada apa? Tumben pagi-pagi begini sudah telepon, pasti butuh bantuan, tebaknya. Haha, tahu aja, terdengar suara tawa Adindavo bergema dari seberang. Aku cuma mau kasih tahu, hari pertunangan Mbak Tika sudah diputuskan. Sambungnya, dengan siapa? Tanya Letnan Abi. Ih, sama siapa lagi? Sama Kapten Biru lah, mana mau dia sama lelaki lain? Jawab Adinda sekenanya. Lalu, apa Kapten Biru sudah bersedia? Sepertinya begitu, dia terpojok dan tak ada pilihan. Suara Adinda tersedikit berbisik. Oke, pokoknya jangan lupa datang. Hitung saja ini undangan resmi dari keluargaku dan keluarga Kapten Biru ya. Ayah dan bunda jangan lupa dikabari juga. Bye. Klik, Adinda menutup teleponnya seperdetik. Letu Abi hanya diam, bisa terdiam. Pikirannya berkelana entah kemana. Tiba-tiba senyumnya mengembang malu-malu. Wajahnya memerah. Laki-laki itu sadar apa yang terjadi pada ekspresi wajahnya cepat-cepat. Ia membenamkan kepalanya pada kedua kaki yang masih tertekuk dalam posisi duduk. Kalau begitu ada kesempatan untuk mendapatkan hati Dr. Rengganis, ucapnya malu-malu. Ya, Letu Abimanyu telah jatuh cinta pada Rengganis sejak pandangan pertama. Kala itu Letu Abi yang sedang berdiri tegap di lapangan upacara saat mengikuti latihan gabungan, tiba-tiba menoleh tanpa sengaja ke arah seorang gadis yang sedang berjalan dengan sangat anggun meski dengan sepatu ketsnya. Tanpa diduga, jantung Letu Abi tiba-tiba berdetak sangat kencang, hanya dengan melihat langkah pasti Rengganis dengan rambut panjangnya yang hitam bergerak-gerak ditiup angin seakan terasi dengan gerak langkahnya. Matanya tak dapat berpaling lagi dari pemandangan menawan itu. Letu Abi kaget dan refleks berlari saat melihat Rengganis terpeleset tanah merah yang saat itu memang sedikit licin. Tapi langkahnya terhenti berubah sunggingan tawa geli melihat Rengganis yang berhasil menguasai tubuhnya meski sempat terhuyung-huyung. Gadis cantik itu terlihat mengomel sendiri sambil menepuk-nepuk kedua telapak tangannya. Jantung Abimanyu tak dapat berdegup dengan beraturan lagi. Ini kali pertama perasaan itu tiba-tiba menyerang pada dirinya. Namun kejadian itu tak berlangsung lama. Kapten Biru tiba-tiba muncul di sekitar gadis cantik dengan tas hitam yang berisi peralatan medis. Meski berusaha bersikap wajar, tapi Abimanyu dapat membaca dengan jelas bagaimana isi hati atasannya itu. Tak banyak yang dapat Letu Abi lakukan selain mengamati gadis pujaannya diam-diam dari jauh. Terlebih saat tragedi Juragan Plenggo terjadi, bukan hanya Kapten Biru tapi Dada Letu Abi pun terasa akan meledak tak karuan di buahnya. Ia membabi buta menghajar semua anak buah Juragan Plenggo, sakitnya tak terperi membayangkan penderitaan yang telah dialami gadis pujaannya. Luka yang teramat dalam pun Letnan Abi rasakan saat melihat kepedihan di mata Rengganis saat nyaris tak dapat berjumpa dengan Kapten Biru di bandara. Batinnya bertempur antara akan membantu mereka bertemu atau mengambil kesempatan yang ada. Namun lagi-lagi naluri kemanusiaan dan rasa cintanya yang besar menggagalkan ego yang hampir membutakan matanya. Mungkin sudah nasib bagi Letnan Abi hanya mampu memandang dan mencintai Rengganis dari belakang demi atasan yang juga telah dianggapnya kakak, tapi kini keadaan berbeda. Saat Kapten Biru resmi menjadi tunangan Letu Tika, maka bukan suatu kesalahan lagi bila ia berjuang mendapatkan cintanya yang selama ini dipendamnya dalam-dalam. Letu Abi menekan beberapa tut di layar gawainya dan tak lama terdengar nada sambung. Halo, Assalamualaikum Abi. Suara lembut bunda seakan menambah kebahagiaan dan kesejukan jiwa Abimanyu pagi ini. Waalaikumsalam bun, lagi apa? Nih, sarapan? Kamu sudah sarapan ya? Belum bun, Abi cuma mau bilang lusa Tika kakak perempuan Adinda tunangan. Kita dapat undangan untuk menghadirinya. Oh, tentu, kita bersama ya. Oke bun. Kamu kapan kenalkan gadis cantik yang fotonya terus kamu pandangi itu sama bunda? Haha, iya bun, siap, segera, jawab Abimanyu penuh percaya diri. Orang tua Abi dan orang tua Adinda memang sudah saling mengenal sejak mereka masih berusia muda. Ayah Abi dan Bapak Adinda adalah teman satu letting. Hanya saja ayah Letu Abimanyu memang sedikit lebih lambat menikah hingga usia anak pertama mereka sedang sama dengan usia anak kedua Pak Danu. Bunda tunggu ya calon mantu mama, sudah gak sabar pengen ketemu langsung bukan hanya melihat fotonya saja. Bunda meledek Letu Abi, memang kebiasaan Letu Abi memandangi foto Rengganis di waktu-waktu senggangnya. Telah terpergok Bunda beberapa kali, bukan main bahagianya hati Bunda Abi melihat siapa yang dipilih putranya. Tapi Letu Abi pun tak ingin menyimpan rahasia pada wanita yang telah melahirkannya itu.
Bunda tahu semua yang terjadi pada hubungan mereka. Masuk, Adinda menarik tangan Letu Abi. Silahkan duduk di sini, aku ke kamar Mbak Tika sebentar ya. Pamit Adinda. Setelah mempersilahkan Abimanyu duduk bersama beberapa rekan mereka, sementara ayah dan bunda telah bergabung di meja VIP. Mereka terlihat begitu menikmati suasana pesta pertunangan hari ini bagai acara reuni teman lama. Terima kasih Kapten, bisik Letu Abi dalam hati. Aku tak akan menyia-nyiakan Rengganis seperti apa yang Anda lakukan. Aku akan terbang ke Korea untuk menemui dan mengungkapkan perasaanku secepatnya. Sambungnya, wajah Letu Abi terlihat lebih percaya dari biasanya, senyum di mulutnya pun terus tersungging dengan sangat manis. Letu Abi memang tak pernah membiarkan Rengganis lolos dari pandangannya. Pria berwajah tirus itu pun tahu alamat lengkap Rengganis di Korea. Bahkan saat Rengganis masih di Pringjaya, setiap memiliki kesempatan, Letu Abi pasti berkunjung ke sana meski apa yang dilakukannya tak diketahui Rengganis. Hubungan Rengganis dan Fatan, Letu Abi tak paling tahu seperti apa perasaan mereka dan apa yang mereka lakukan secara detail. Memang hanya sebatas itu, sebatas mengamati dan menjaga dari jauh. Letu Abimanyu tak pernah berniat mengkhianati senior terdekatnya dengan jiwa pengecut. Ia cukup tahu diri dengan perasaan Dr. Rengganis padanya karena ia tahu benar perasaan Rengganis memang utuh. Kapten Biru tak pernah berbagi dan tak akan bisa dibagi. Nih, minum dulu. Adinda mengejutkan Letu Abi dengan menyodorkan segelas sirup merah melengkap dengan pecahan batu es yang terlihat menyegarkan. Terima kasih. Letnan Abimanyu mengambil gelas yang disodorkan Adinda. Aku berharap Mbak Tika akan menentukan masa depannya dengan tepat. Maksudmu? Tanya Letu Abi. Aku tahu Mbak Tika terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan Kapten Biru. Padahal kita semua paham bagaimana perasaan Kapten Biru pada Mbak Rengganis. Apa kau tahu Letnan, hari ini Mbak Rengganis akan sampai di Indonesia? Kebayangkan sakitnya. Adinda memasang wajah sedih. Letu Abi berniat segera berdiri. Ia berniat menjemput Rengganis saat itu juga. Ia ingin ada di sana, menghibur gadis cantik yang pasti akan merasakan sakit yang teramat sangat setelah tahu kekasihnya telah bertunangan tepat di hari kepulangannya. Kalau pertunangan ini berlangsung, bukan hanya Kapten Biru yang sakit, tapi juga Mbak Rengganis, bahkan Mbak Tika dan laki-laki yang kelak akan menikahi Mbak Rengganis pun akan merasakan sakit. Letu Abi mengurungkan niatnya yang akan segera berlari menuju bandara. Sebagai gantinya ia memasang telinganya baik-baik mendengar penjelasan Adinda. Letu Abi merasa kepalanya bagi tersambar petir, hatinya baru saja tertohok dengan kata-kata gadis manja di hadapannya itu. Kata-kata Adinda 100% benar. Jika Letu Abi memaksa masuk ke dalam kehidupan Rengganis, kemungkinan luka yang akan dirasakan gadis itu akan berkali-kali lipat. Acap kali wajah Letu Abi berada di depannya, maka kenangan cintanya bersama Kapten Biru akan terus berputar menggerus perasaannya setiap waktu. Aku nggak bisa. Tiba-tiba kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir tipis Letu Abi. Adinda tampak bingung. Belum sempat Dinda mendengar penjelasan Abimanyu, tiba-tiba suara teriakan Bu Dano terdengar memecah keheningan ruangan. Tika, apa yang kamu bicarakan? Bentak Bu Dano. Semua yang ada di ruangan itu menoleh ke arah mereka. Suara keras Mama berhasil memancing rasa ingin tahu semua orang. Abi terdiam. Ia tak ingin terlihat dengan masalah keluarga yang kini harus disaksikannya dari jarak dekat. Seandainya ia bisa mengecilkan tubuh agar tak terlihat, ia ingin sekali melakukannya saat ini. Keadaan menjadi tak nyaman sama sekali untuk semua yang ada di ruangan penuh dekorasi bunga itu. Kini, meski Tika telah masuk ke dalam kamar, tapi keadaan panas masih terasa terlebih saat Adinda mencoba merayu kedua orang tuanya. Letu Abi menyadari beberapa kali mata gadis itu mencuri-curi pandangan ke arahnya. Mungkin ia mengharap aku membantuannya, batin Abimanyu. Mas Abi, tolong kemari sebentar. Adinda memanggil Letu Abimanyu yang sejak tadi hanya duduk berdiam diri di salah satu sudut ruangan. Aku yang akan menggantikan Mbak Tika. Ucap Adinda yang sukses membuat semua orang kaget, bukan kepalang. Aku akan bertunangan dengan Mas Abi, sambungnya. Tetapi Letu Abimanyu tampak serba salah. Mas menyukai aku kan? Tembak Dina. Abi mengangguk pelan sambil mencuri pandangan pada Pak Danu yang notabene adalah atasannya. Laki-laki itu tak tahu kenapa bisa ia menganggukkan kepalanya, meski ia tahu memang benar, ya, tapi bukan sebagai pasangan, tetapi lebih kepada perasaan seorang kakak pada adiknya. Aku tahu sejak dulu Mas Abi naksir aku, tapi malu untuk mengungkapkannya. Sekarang aku memberi kesempatan Mas Abi untuk melamarku di depan orang banyak, ucap Adinda penuh percaya diri. Abi terhenyak mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Adinda. Mungkin perlakuannya selama ini telah membuat Adinda salah sangka terhadapnya.
Aku, aku, Abimanyu belum bisa menguasai diri dari keterkejutannya. Mau tidak? Desak Adinda. Kalau nggak mau, aku akan cari awal lain, mumpung masih ada waktu. Adinda memegang handphonenya, pura-pura akan menelpon seseorang. Tidak, tidak. Letu Abi merampas telepon genggam dari tangan Adinda. Izin, Komandan. Saya, Letu Abimanyu mencoba merangkai kata-kata yang paling cocok untuk mengutarakan isi hatinya. Saya siap menjadi tunangan Adinda. Suaranya terdengar berat, mata yang terpejam untuk beberapa waktu. Kata-kata Adinda benar, mungkin jalan ini adalah jalan yang baik, yang paling baik agar gadis yang dicintainya bisa bahagia. Adinda pun bukanlah gadis biasa yang akan membuatnya kecewa. Dia gadis hebat, mungkin saatnya pertempuran batin ini berakhir. Ia harus menyerahkan semua perasaannya pada orang yang lebih berhak. Mulai saat ini, aku akan mencoba mencintai Adinda sepenuh hati, putusnya dalam hati. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.